Shalom, perkenalkan nama saya Yahya Agustinus Klembiap. Saya mahasiswa Stak PN Burere Sentani, semester 4 kelas E. Di sini saya akan menafsirkan Kitab Perjanjian Baru Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-4 sampai ke-12 dengan judul atau perikop Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Kita harus tahu bahwa Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas atau yang menulis Injil Lukas pada tahun 63 Masehi. Dalam konteks Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-4 sampai ke-12 ini berbicara tentang pengutusan Roh Allah kepada Saulus dan Barnabas untuk pergi ke Pulau Siprus untuk memberitakan Injil Kristus di sana. Karena pada saat itu Pulau Siprus belum adanya atau belum disentuh oleh Injil kebenaran Kristus. Kita kalau mau melihat konteks daripada Pulau Siprus ini terletak pada geografis yang luar biasa antara benua Asia, Eropa, bahkan Afrika. Jadi Pulau Siprus ini pada saat itu memiliki tingkat perdagangan yang luar biasa yang keluar masuknya di dalam Pulau Siprus itu. Bukan hanya sampai di situ saja kelebihan dari Pulau Siprus. Pulau Siprus ini memiliki kelebihan dalam bidang pertanian yang dimana Pulau Siprus ini banyak mengimpor yang namanya anggur, gandum, bahkan minyak zaitun untuk dibagikan atau dikirimkan keluar wilayah yang ada. Di sini sesampainya Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus, mereka mulai menyampaikan Injil kebenaran Kristus mulai dari sinagog-sinagog yang ada atau rumah ibadatnya orang Yahudi pada saat itu. Mereka menyampaikan Injil Kristus, tetapi banyak orang Yahudi yang tidak menerima kebenaran Injil Kristus karena mereka masih berpatokan pada hukum Taurat atau kitab Pentateuk pada saat itu. Tetapi itu tidak mengurungkan atau memperkecil hati dan niat daripada Saulus dan Barnabas ini untuk terus menyampaikan Injil itu. Mereka terus menyampaikan Injil itu sampai ke suatu wilayah yang bernama Pafos, di mana kita kalau mau melihat juga dalam konteks budaya, Pulau Siprus ini otomatis banyak sekali budaya-budaya campuran yang datang. Budaya campuran yang paling banyak pada saat itu adalah orang-orang dari Fenisia, orang-orang dari Yunani, bahkan orang-orang dari Romawi. Jadi segala macam kepercayaan dan agama mereka bawa ke Pulau Siprus. Bahkan bukan saja di Pulau Siprus, tapi kepada wilayah-wilayah yang ada pada saat itu, termasuk Pafos. Sesampainya mereka di sana, mereka menyampaikan Injil Kristus. Mereka bertemu juga dengan orang Yahudi, yang dimana orang Yahudi ini bernama Bar Yesus. Bar Yesus ini dia adalah seorang sihir atau dalam bahasa Yunaninya yaitu Elimas, yaitu penyihir. Di mana mereka bertemu dengan Elimas ini, dan Elimas ini berkawan akrab dengan Sergius Paulus yang selaku gubernur di Pulau Siprus pada saat itu. Di saat Saulus dan Barnabas ini menyampaikan Injil Kristus, Sergius Paulus ini mendengarkan bahwa kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Saulus dan Barnabas ini sangat luar biasa, sehingga Sergius Paulus ini mengundang mereka untuk datang untuk menyampaikan atau menceritakan kebenaran yang sejati itu. Di saat mereka sampai kepada Sergius Paulus, Elimas ini tidak terima karena Elimas takut. Dalam pemikirannya Elimas berpikir bahwa di saat Injil Kristus ini disampaikan, Elimas otomatis akan diusir atau dikeluarkan, dan dewa-dewi yang selama ini dipercayai oleh Sergius Paulus itu akan ditinggalkan. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa banyak daripada kita yang sebenarnya merindukan Injil Kristus? Di dalam rumah, ibaratnya Pulau Siprus, kita memiliki segala-galanya, tetapi kalau tidak ada Injil Kristus di dalamnya, kita akan menjadi orang yang hampa. Sergius Paulus memiliki segala-galanya, memiliki pulau yang kaya akan segala macam yang ia butuhkan, tetapi di sana dia masih merindukan Injil Kristus, sehingga ia mendengar firman Allah itu, ia rindu untuk dibentuk
oleh kebenaran firman Allah. Tetapi banyak orang di sekitar kita yang akan berusaha menggagalkan Injil itu untuk datang kepada kita dengar. Kita jangan seperti Elimas yang menggagalkan orang lain untuk bertumbuh di dalam Injil. Tetapi kita harus menjadi Paulus dan menjadi Sergius Paulus yang ingin rindu untuk dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati kita semua.